Perkenalkan, nama saya Kishpun Sada dari Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 24 14 20 11 68. Prodi S1 Keperawatan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan bersosialisasi tentang anti korupsi dan menjelaskan apa itu korupsi. Jadi, korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang dalam posisi publik atau pribadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang ilegal atau tidak sah. Nah, korupsi ini melibatkan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat, negara, serta melanggar norma etika dan hukum yang berlaku. Dan di sini ada jenis-jenis korupsi, itu terbagi menjadi 5. Jadi pertama itu suap. Suap itu pemberian atau penerimaan uang, barang atau fasilitas lainnya untuk mempengaruhi keputusan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Nah, suap ini sering terjadi dalam hubungan antara pejabat, pemerintah, atau pengusaha. Terus yang kedua ada gratifikasi. Nah, gratifikasi itu pemberian hadiah atau fasilitas kepada pejabat atau pegawai negeri untuk mendapatkan layanan atau keputusan yang menguntungkan. Gratifikasi seringkali disalahartikan sebagai suap, meskipun ada perbedaan dalam cara pemberiannya. Nah, terus ada pemerasan yang ketiga. Tindakan memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman, atau tekanan. Biasanya pemerasan itu dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau merugikan pihak lain. Terus ada penyalahgunaan wewenang, itu penggunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi seperti memberikan proyek atau kontrak kepada perusahaan. Nah, terus ada penggelapan. Penggelapan itu pengambilan uang atau aset seharusnya dikelola oleh orang yang memegang amanah, misalnya dalam lembaga keuangan atau pemerintahan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi. Kemudian orang ada dapat doi dari dana desa begitu. Terus itu yang pemerintah itu dorong pakai per dorong pe kepentingan pribadi. Nah, itu termasuk dari korupsi juga. Nah, terus kedua ada tentang penyebab korupsi. Nah, penyebab korupsi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, baik bersifat individu atau sistematik. Antara lain, faktor individu itu keserakahan dan kebutuhan pribadi, keinginan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan lebih dari yang seharusnya. Nah, terus ada kurangnya integritas. Kurangnya integritas itu ketidakmampuan atau ketidakkeinginan untuk memenuhi norma etika atau moral. Terus ada ketidakmampuan menahan godaan. Nah, banyak individu yang mungkin tergoda oleh tawaran uang atau keuntungan lainnya yang dapat merugikan banyak orang. Sama dengan pemilihan, ada doi serangan fajar, tergoda, tak itu korupsi, itu dia merugikan negara. Nah, terus ada faktor sistematik, sistem hukum yang lemah. Nah, terus ketika hukum antara sistem pengawasan tidak cukup kuat untuk mendeteksi atau menghukum tindakan korupsi. Nah, itu memberikan uang bagi perilaku korupsi untuk berkembang. Terus ada birokrasi yang tidak efisien. Proses yang berbelit-belit, tidak transparan dalam administrasi publik, seringkali memicu praktik suap atau gratifikasi. Terus ada tingkat pengawasan yang rendah. Tingkat pengawasan yang rendah itu kurangnya pengawasan yang efektif terhadap keputusan dan tindakan pejabat publik seringkali menciptakan peluang korupsi. Terus yang ketiga itu ada dampak korupsi. Nah, dampak korupsi itu seperti ekonomi, politik, sosial, dan moral. Terus ada pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya korupsi. Antara lain penguatan sistem hukum dan pengawasan. Penguatan sistem hukum dan pengawasan itu membuat sistem hukum yang lebih kuat dan transparan dengan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi. Terus
ada transparansi dan akuntabilitas. Itu penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, tender proyek, dan kebijaksanaan publik dalam mengurangi ruang bagi korupsi untuk berkembang. Terus ada pendidikan dan sosialisasi. Itu meningkatkan kesadaran publik tentang bahayanya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik dan penggunaan anggaran. Terus yang kelima ada peran lembaga anti korupsi. Peran lembaga anti korupsi itu di banyak negara terdapat lembaga khusus dibentuk untuk menangani kasus korupsi seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan dan penuntutan terhadap tindakan korupsi. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam melakukan edukasi, kampanye, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih bersih dan transparan. Terus ada upaya untuk mencegah korupsi. Jadi upaya mencegah korupsi itu pendidikan dan penyuluhan, terus ada transparansi akuntabilitas, sanksi yang tegas, terus ada pengawasan dan audit. Terus kesimpulan dari korupsi itu adalah masalah serius yang merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik sesuatu negara. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara atau lembaga, tetapi juga mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Sekian dari sosialisasi saya. Terima kasih.